Halo sahabat, jumpa lagi. Kali ini saya akan menyuguhkan info seputar awal perencanaan pembangunan Bandara Kota Singkawang yang dilakukan pada masa Wali Kota Hasan Karman. Subscribe, like, dan komen di kolom komentar ya, di kolom komentar channel ini sahabat. Yuk kita simak wawancara eksklusif saya dengan Dr. Hasan Karman SHMM berikut. Selamat menyaksikan. Wali Kota Singkawang, apa langkah-langkah Bapak terkait pengadaan Bandara Kota Singkawang? Kami masyarakat Kota Singkawang perlu mengetahui klarifikasi langsung dari Bapak supaya jangan simpang siur. Oh HK begini, oh HK begini gitu kan, supaya duduk masalahnya jelas gitu loh. Masyarakat Singkawang pun punya, sudah ada pernah seorang HK yang memperjuangkan Bandara Kota Singkawang hadir untuk kemudahan masyarakat. Silakan Pak. Oke, baik. Jadi terima kasih Pak Nehem. Saya akan menjawab semuanya dengan sejelas-jelasnya. Siap. Pertanyaan seputar pada masa saya bertanggung jawab sebagai wali kota. Ya. Jadi saya tidak akan keluar dari konteks atau pokoknya dan lain sebagainya. Jadi saya berbicara berdasarkan data dan fakta. Siap. Nah, pertanyaan apa yang saya lakukan pada masa itu ketika memperjuangkan Bandara Kota Singkawang ya. Yang saya lakukan adalah begitu saya menjabat pada awal tahun 2008 kan dilantiknya 17 Desember 2007. Kan? Jadi begitu masuk itu udah akhir tahun, begitu masuk tahun baru 2008 saya gerak cepat. Waktu itu saya ingat saya ke Jakarta melobi Menteri Perhubungan langsung, melobi beliau, Pak Jusman, karena kedekatan kami di Partai PIB. Beliau adalah orang dekatnya Dr. Syahrir almarhum. Dan saya juga kenal, sering ketemu sebelum saya jadi wali kota. Jadi saya langsung melobi beliau, saya paparkan berbagai hal tentang keperluan Singkawang memiliki sebuah bandara. Pada masa itu loh untuk segera mengajukan permohonan. Ya. Nah, singkat cerita, setelah saya ajukan permohonan itu, pada tahun 2008 itu juga kita sudah mendapat persetujuan prinsip. Persetujuan prinsip. Nomornya saya masih ingat bernomor AU 2982 garis miring DBU 632 garis miring angka Romawi 4 garis miring 2009. Berarti pada tahun 2009 terbitlah izin prinsip itu. Nah, ini pada tahun itu. Kemudian juga kita ajukan lagi surat untuk permohonan penetapan lokasi. Izin prinsip kan sudah kita pegang. Nah, izin penetapan lokasi itu kita ajukan dengan lampiran rekomendasi dari Gubernur Kalbar, dari pengantar dari Dinas Perhubungan Komunikasi Provinsi. Kemudian juga pernyataan dari pemerintah Kota Singkawang yang saya teken bahwa kita sanggup melakukan pembebasan tanah untuk bandara itu. Nah, kebetulan pada masa itu PLN Singkawang itu melakukan suatu kekeliruan. Mereka membangun tower yang tidak sesuai dengan lokasinya, tidak sesuai dengan RT RW di lokasi itu. Saya pada waktu itu di lapangan juga sempat menegur kepala PLN pada waktu itu. Dan kemudian kami minta mereka pindahkan tower itu. Nah, mereka menyatakan kesanggupan untuk memindahkan tower itu ketika nanti izin bandara sudah pembangunan. Surat itu pun keluar dari
pusatnya di Balikpapan, Baik. Kalimantan Timur. Baik. Pernyataan itu. Oke, agak panjang saya cerita. Baik, enggak apa-apa. Silakan, Pak. Silakan. Ya, kemudian pada tahun 2009, bulan 4, tanggal 20, saya ingat, terbitlah surat penetapan lokasi. Surat penetapan lokasi bandara yang mengarahkan kita untuk melengkapi berbagai rencana induk bandara, seperti kawasan keselamatan operasional yang disingkat KKOP, kawasan keselamatan operasi penerbangan KKOP, kemudian daerah lingkungan kerja atau DLKR, kemudian daerah lingkungan kepentingan DLKP, terus batas kawasan kebisingan BKK dan lain sebagainya. Itu semua kita lengkapi, ya. Nah, langkah terakhir dalam proses ini, saya mencoba langsung keluar dari kota mencari calon investor, sangat penting. Karena pada masa saya APBD itu kita tidak akan sanggup lah, ya. Nah, investor itu melalui lobby saya dan networking saya, jaringan saya di Jakarta, akhirnya kita dapat sebuah holding company, sebuah perusahaan konsorsium yang berbasis di Singapura, yang kerjanya Singapura, Malaysia, dan Australia, dan juga daerah Asia Tenggara. Nah, perusahaan ini setelah saya presentasi itu sangat tertarik bandara ini. Kemudian kami teken MOU, ya, nota kesepakatan, sampai teken MOU loh, dan MOU itu masih ada di tangan saya kalau mau lihat nih. Nah, nggak tahu kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya. Ini MOU yang diteken coba bersama oleh saya. Pak. Naikkan sedikit, Pak. Naikkan sedikit. Oh, ya. Okay. Ini berbahasa Inggris, ya. Oke. Mungkin nanti ini yang terakhir itu ada teken. Itu lembarnya saja. Gini, karena MOU ini tidak terjadi, saya pikir mungkin kita tidak tampilkan lagi lah, sudah masa lalu. Jadi saya menceritakan apa yang terjadi pada masa itu, memperjuangkan bandara ini. Oke, silakan lanjut lagi. Baik. Itu masih pada poin pertama, Pak. Pertama, saya... Jadi kalau kita membangun bandara, masa tidak ada rekomendasi dari gubernur? Gimana sih? Cerita Nur tahu. Dan gubernur sangat mendukung apa yang kita perjuangkan untuk Kota Singkawang. Nah, saya sepintas. Ini judulnya rekomendasi. Dukungan penetapan lokasi Bandar Udara Kota Singkawang. Nomornya, Pak? Nomor berapa itu, Pak? Ya. Ini gubernur punya teken kan ketahuan kan? Nomor 553/3504 Dishubtel tentang dukungan penetapan lokasi Bandar Udara Kota Singkawang. Ditangani oleh Gubernur Kalimantan Barat Dr. Andes Cornelis MH Pontianak 4 Desember 2008. Siap. Ya. Siap. Jadi yang begini nih sebenarnya nggak usah dilampirkan lagi, itu kan tinggal dicek. Dan semua data ini ada di Bapeda Kota Singkawang dan kemungkinan masih disimpan di Dinas Perhubungan Komunikasi kali ya sekarang nama dinas saya. Betul, tidak mungkin ini arsip ini tidak ada di situ. Uang saya simpannya ini masih ada, ya kan? Betul. Nah, Pak Sekda yang sekarang dulu kan kepala Bapeda. Kemudian pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Pasti beliau simpan semua berkas ini. Siap. Oke? Itu jawaban saya. Oke, terima kasih. Terus? Poin pertama kami sudah mendapatkan info poin pertama, langkah-langkah strategis yang Bapak sudah lakukan untuk pengadaan Bandara Kota Singkawang.